Pernah nggak lo sekelompok ketika sekolah dulu atau sekarang lagi kuliah sama orang yang nggak pernah ngerjain bagiannya? Dia jarang datang, nggak pernah ngerjain bagian dalam tugas, nggak pernah ikut diskusi. Kalau udah ada janji, datangnya telat, terus paling tugasnya ngeprint, terus numpang nama di tugasnya, dan akhirnya dia juga ikutan dapat nilai. Perasaan lo gimana ketika kerja sama orang kayak gitu? Kesel? Sejujurnya dulu gue sering banget kayak gitu ya. Jadi gue tuh termasuk orang yang sering gabut dalam kelompok. Maksudnya jadi ya yang tadi gue bacain itu kurang lebih banyak kelakuan gue dalam kelompok-kelompok belajar di waktu sekolah dulu atau kuliah dulu. Gue nggak tahu kenapa sih. Tapi sekarang gue pelan-pelan sudah bertaubat. Jadi kepada teman-teman yang dulu pernah sekelompok, mohon maaf ya. Hari ini gue bakal coba ngulik kenapa dulu teman-teman gue kesel banget sama kelakuan gue kayak gitu, dan hari ini kita akan coba ngobrolin tentang kenapa kelakuan yang kayak gitu itu bisa bikin sebel orang lain. Kenapa orang-orang yang di sekitar gue, yang teman-teman yang pernah sekelompok sama gue, akhirnya nggak mau lagi kerja kelompok sama gue gitu. Nah, jawabannya kalau dari sisi psikologi moral itu karena kita manusia punya sebuah fondasi dalam moralitas kita yang dinamakan dengan fairness. Nah, fairness ini menurut Profesor Jonathan Haidt yang menulis buku The Righteous Mind itu bikin kita merasa bahwa setiap orang itu harus mengerjakan porsinya sesuai yang sudah disepakati. Harus fair, harus adil gitu. Ketika itu tidak terpenuhi, maka jadinya kita dianggap salah, berdosa, atau kelewatan. Kerja kelompok tapi bukan satu-satunya contoh dari penerapan fairness atau keadilan dalam kehidupan kita. Banyak banget dimensi kehidupan kita yang juga diwarnai oleh nilai-nilai fairness atau keadilan tadi. Nah, seringkali itu juga bisa menimbulkan percekcokan, perselisihan antar individu. Jadi pertemanan kita bisa rusak cuma gara-gara melanggar fairness. Karena fairness atau keadilan itu bisa membimbing kita buat menilai seseorang itu benar atau salah. Salah satu contohnya bagaimana pelanggaran atas fairness atau keadilan itu berbuntut masalah yang lumayan rumit itu ada di teman gue ini. Oke, gue akan bercerita sesuatu. Jadi kan kalau misalnya lu kuliah di luar kota, lu pasti pilihannya kalau luar kota ya pasti ngekos ataupun ngontrak, ya kan? Dan gue adalah salah satu pilihan yang ngontrak dengan otomatis dengan kayak teman-teman gue gitu. Kebetulan teman-temannya gue kenal. Tapi cuman masalah yang paling umum dari kontrakan laki-laki adalah kotor. Gue nggak tahu apakah semua fakultas itu kotor. Maksud gue apakah semua kontrakan yang berisi cowok itu kotor atau gimana? Tapi memang teman-teman gue yang kontrak dan cowok itu kotor otomatis. Masalah nomor satu itu. Tapi kotor itu udah biasa. Maksud gue juga bukan orang yang paling bersih. Gue kadang-kadang juga buang sampah sembarangan. Gue kadang-kadang juga nggak mau buang. Sering bahkan gue bilang, bisa dibilang gitu ya. Cuman gue juga risih juga dengan sampah gue sendiri. Ada saatnya kita kayak, ini sama siapa sih? Bertanya-tanya gitu ya ke orang. Dia nggak ngaku juga bukan sampah gue. Tapi akhirnya nanti suatu hari hilang lagi sampahnya. Kayak gitu. Kayak gitu terus-terusan kayak gitu. Sampai akhirnya kayak terlalu banyak sampah yang muncul gitu. Dan gue merasa itu bukan punya gue. Orang lain juga merasa itu bukan punya dia. Kita kan jadi bingung punya siapa kan. Gitu. Memang karakteristik kontrakan gue tuh kayak ada sebagian yang suka bersih-bersih banget, kamarnya kayak nggak boleh masuk lah, kucing nggak boleh boker di sana gitu. Ya iyalah. Yang kotor boleh ya? Yang kotor boleh. Pokoknya ada yang bersih banget, disapu, dipes tiap hari. Gue kan kayak sebulan sekali atau gimana di kamar gue. Cuman ketika gue tahu itu ruangan bersama, ya otomatis jangan sering-sering lah buang sampah gitu. Meskipun ada aja lah buang sampah di situ. Terus ya udah hari-hari berjalan begitu aja sampai akhirnya kayak sampahnya makin banyak nih gitu kan. Lama-lama gue kan jarang juga buang sampah, tapi ketika gue buang sampahin punya orang lain, akhirnya gue merasa ini capek juga nih gue kayak buangin sampah bukan punya gue gitu. Misalnya sampah cat time kan enak ya, gue nggak minum nih tapi masa gue yang buang gitu. Ada nggak rela dan gak dibayar. Kalau dibayar nggak apa-apa? Kalau dibayar sih nggak apa-apa sih. Dan ternyata itu yang merasakan bukan gue doang otomatis. Sebagian yang bersih, yang agak bersih,
Itu merasakan kayak iya nih, ini apa sih? Bukan sampah gua mulu, gua yang buang gitu. Gua kan kayak oh apa itu kadang-kadang sampah gua gitu kan dia yang buangin, thank you gitu. Tapi kita semua merasa, gua merasa, dia merasa, sebagian lagi merasa. Terus akhirnya ada suatu momen kejadian gitu ya. Jadi kita kadang-kadang makan bersama, kadang-kadang di ruang tengah. Programnya nggak jelas. Ada program One Day One Day Chick. Jadi ada mereknya dong, Odoc. One Day One Day Chick, kalau lo ngontrak dan lo misalnya ingin makan enak tapi miskin misalnya, KFC nggak mampu, lo bisa beli di Chick. Nah kan harganya 10.000 doang, beda 30.000 banding 10.000 sepertiganya, tapi itu enak juga gitu ya, tapi kolesterol. Nah One Day One Day Chick itu kayak waktu kita datang ke rumah, semua orang bawa di Chick ini, semua orang memiliki sampah di Chick gitu ya. Kita lagi nonton di pertengahan jeda hari Jumat. Dan Jumat tuh agak panjang karena ada soal Jumat dan lain-lain kan jedanya. Dan kita baru masuk sekitar jam 1 gitu kan atau jam 2, gue juga lupa gitu. Karena udah lama banget masuk ke kuliah. Jadi kita sempat ada makan bersama-sama gitu ya. Gue makan, gue buang sampahnya, cing gitu kan. Teman gue makan, teman gue buang sampahnya, cing. Tapi ada 1 ataupun 2 ataupun 3. Tapi ada sebagian orang yang kayak makan di Chick, dibuka sama-sama gitu ya, sama-sama paha atas gitu kan. Kan ada nasi sama paha atas, ada piringnya ya kan. Lalu makan nih, makan bang ya kan, yang leg kan, cing makan. Saat waktu kuliah telah tiba, kita semua berdiri kan kayak ayo kuliah naik motor. Gue udah buang, temen gue udah buang ya kan. Tapi ada beberapa oknum yang kayak jeng. Dia cuci tangan, cik. Kalau habis makan dicek gitu ya bunyinya? Cik. Cik. Lalu kita pergi. Tunggu, tapi ada satu yang ketinggalan yang gue belum ceritain. Berarti ada sesuatu dong yang tertinggal. Iya. Bener kan? Itu dan ternyata itu gue temukan sekali 2 kali gitu kan. Itu kan yang kita perhatikan ya. Hari Jumat yang mulia itu kan. Oke, gue bisikin temen gue kayak lihat dong apa yang terjadi abis ini. Ternyata itu benar terjadi berulang kali kayak gitu. Misalnya ada tidak hanya One Day One Day Chick tapi makanan apapun. Kadang-kadang lupa mungkin atau dilupakan gitu ya. Kan gue juga pernah lah melupakan. Kayak sengaja melupakan ya udah biar orang lain aja beresin, tapi nggak pernah sih kayak gitu sih. Paling kayak lupa ataupun kayak gue capek pengen tidur gitu. Tapi intinya ternyata setelah kita perhatikan beberapa bulan, ya ternyata orangnya, oknumnya itu lagi gitu. Jadi kita sambil bisik-bisik ke telinga aja kayak, lihat. Jeng, betul. Kayak gitu. Soalnya kayak ini bukan makanan gue, ini bukan makanan lu, oke ini makanan siapa? Ternyata kita perhatikan, oh betul lagi. Gue jadi merasa kayak, oh my God. Selama ini ternyata gue mungkin saja itu punya beliau, mungkin aja itu punya teman gue yang bersih juga, mungkin aja teman gue juga sering ngebersihin sampah gue gitu. Jadi semua orang kayak kebetulan sebagian dari gue adalah sebagian bersih sebagian enggak gitu. Akhirnya kosan gue bubar karena corona sih sebenarnya, bukan karena kisah itu. Kita yang tadi yang ngebersihin tuh banyak juga gitu. Jadi kadang bersih gitu, tapi seringkali kotor sih. So that is fairness atau keadilan di konteks kosan ya. Mungkin teman-teman yang ngekos juga sering ngalamin kayak gitu, nggak sekali 2 kali. Pasti kita punya beberapa teman atau bahkan kita sendiri yang nggak taat sama peraturan di kosan tersebut gitu. Nah, itu semua cuma sebagian kecil dari contoh fairness atau keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sebenarnya selalu menjadi alat bagi kita untuk menilai benar atau salah. Banyak lagi contohnya kayak misalnya nyontek pas UAS misalnya. Sebel nggak sih ngelihat temen yang nyontek ketika kita udah belajar dengan sangat keras, ya nggak? Atau lagi macet-macetan, tiba-tiba ada mobil pejabat lewat, atau bukan mobil pejabat sih, mobil biasa, tapi lewat pakai strobo yang biru-biru ya. Gimana perasaan lu? Sebel nggak? Atau kayak atau yang sering banget dipakai di film-film atau di politik untuk ngejatohin nama seseorang, apa? Perselingkuhan ya. Kalau udah selingkuh kayak di mata semua orang, di persepsi kita, orang ini ya udah
udah off lah, udah tamat, udah nggak layak untuk dihormati lagi. Nah, itu semua kenapa sih kita bisa melihat itu semua sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat yang hina? Karena semua contoh-contoh tersebut menyalahi aturan fairness yang mungkin sadar nggak sadar kita punya di dalam kepala kita masing-masing. Kita suka apa yang adil, kita tidak suka ketika ada ketidakadilan. Itu fairness, itu keadilan. Nah, moralitas manusia itu salah satu fondasinya fairness tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita punya fairness itu dalam kepala kita? Nah, kalau mau ditilik jauh banget dari zaman dahulu kala, harusnya ya, kalau menurut Jonathan Haidt dalam buku yang The Righteous Mind tadi, itu karena orang-orang yang menghargai fairness, yang suka bertindak fair dari zaman dulu, itu lebih bisa bertahan hidup, lebih bisa menjamin keberhasilan untuk terus-menerus sukses dalam hidupnya. Karena mereka pandai berkooperasi, ya nggak? Mereka jadi lebih kooperatif, bisa kerjasama, bisa berbagi tugas, bisa saling trust satu sama lain, saling percaya. Ketika gua bilang ada aturan ini, kerjain tolong tugas ini, terus juga lu dapat tugas yang mana, kalau itu saling bersinergi, kelompoknya jadi maju, ya nggak? Kalau zaman dulu bayangin, ada kelompok yang isinya orang-orang yang punya fairness yang tinggi, sementara kelompok yang punya fairness-nya rendah gitu. Mana kelompok yang lebih tumbuh pesat coba? Ya nggak? Jadi harusnya dengan begitu otomatis orang-orang yang fairness-nya rendah itu nggak bakal bisa saling bekerja sama satu sama lain, ya nggak? Akhirnya mereka nggak punya keturunan karena nggak berhasil bertahan hidup, yang berarti orang-orang yang fairness tinggi ini punya keluarga yang mereka akan mewariskan nilai-nilai tersebut, ya nggak? Jadi anaknya disuruh untuk mempromosikan fairness ini. Nah, kalau udah besar jangan gabut kalau di kelompok gitu-gitu. Kalau misalnya dibagi tugas, kamu yang patuh dan lain-lain. Akhirnya itu jadi turun-menurun, dan secara historis kita semua jadi menghargai fairness tersebut juga untuk menjaga keutuhan kita secara sosial. Kesimpulannya, kita manusia suka sama orang yang bisa bekerja sama satu sama lain, yang bisa kooperatif, yang bisa menghargai hak-hak orang lain dan menjalankan kewajibannya. Itu salah satu hal yang membimbing kita untuk menilai suatu kebenaran dalam hidup ini. Nah, itu dia fairness atau keadilan. Fairness itu cuma salah satu fondasi moral aja dari 5 fondasi moral lainnya yang juga kita jelasin di video-video kita yang lain. Nah, kalau mau tahu kerangka utuh dari fondasi moral tersebut, apa sih yang bikin kita menilai benar atau salah? Jangan lupa untuk nonton video-video tersebut untuk bisa dapat kerangka yang utuh tentang fondasi moral apa aja yang membuat kita bisa menilai benar atau salah. Oke. Bye-bye. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Love you.